Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah bagaimana sebuah pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Asal mulanya adalah bagaimana para malaikat meminta suatu balasan atas perbuatan mereka, di mana diceritakan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani, para malaikat tersebut meminta kepada Allah akan kebijakan Allah untuk memimpin sebagai khalifatan fil ardh. Maka Allah menegur mereka, menegur para malaikat tersebut, dan Allah pun memerintahkan untuk membangun sebuah Baitul Ma'mur yang bertepatan dengan Baitullah, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Al-Hadisus Samin an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakunu akhiru ma yaktubu rajul ja'a hina jalasal imam alal minbar fala yubdi ahadan fi majlisihi. Menerima hadis daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Rasulullah SAW, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati sab'una malakan. Duduk di setiap pintu masjid ada 70 malaikat yaktubuna nasa bi asma'ihim. Malaikat tersebut untuk mencatat nama-nama manusia yang berdatangan pada pelaksanaan ibadah Jumat. Yang menjadi menggelitik permasalahan, malaikat itu mencatat ketika orang-orang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana orang-orang yang sholat Jumatnya di luar masjid, padahal masjid masih lowong, masjid masih kosong, jajaran masih banyak yang belum terisi, dia masih menyempatkan duduk di luar karena sengaja ingin enak beribadah. Maka kalau menurut hadis ini, orang yang datang ke masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat kemudian hanya duduk di teras masjid saja, tidak mau masuk di dalam, maka tidak akan tercatat oleh 70 malaikat yang tugasnya untuk mencatatkan setiap orang yang datang ke masjid, masuk ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, bahkan orang yang terakhir nanti dicatat oleh malaikat tersebut adalah orang di mana yang datangnya ketika khatib sudah duduk di tempat duduk yang ada mimbarnya mau melaksanakan khutbah, maka orang itu dicatat pula oleh malaikat orang yang termasuk datang terakhir. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau khatib sudah khutbah, dia datangnya kesiangan? Menurut hadis ini tidak dicatat, itu cuma pemahaman dohirnya saja, karena kita bukan pengikut Daud Ad-Dawiri, bukan tekstualis, bukan orang yang hanya melihat dari sudut satu dilalah saja, satu dalil saja, tetapi mungkin saja ditulis. Kalau menurut memang dohir hadis ini tidak ditulis. Nah, diceritakan orang yang datang ke masjid tersebut akan dicatat amalnya, kebaikannya ketika hina jalasal imam alal minbar falam yu'di ahadan fi majlisihi walam yakul illa khairan padalika adna ahli yaumil jum'ati khatan. Maka akan dicatat orang yang datang terakhir tersebut ketika imam sudah duduk di kursi mimbarnya, di tempat mimbarnya, kemudian dia tidak melaksanakan kejelekan di majlis tersebut, di masjid tersebut, walam yakul illa khairan, dan dia tidak berbicara kecuali perbaik perkataan yang baik-baik. Nah, kemudian
padalika adna ahlu yaumil jum'ah, maka itulah derajat ahli Jum'ah yang paling rendah, orang yang datangnya kesiangan ketika khatib sudah duduk di tempat khutbahnya, kemudian dia datangnya tidak mau berbuat onar, tidak berbuat kesalahan, masih melaksanakan kebaikan, maka itu adalah yang terakhir. Sebagai khobaru bitama, sebagai berita untuk penyempurnaan dari hadis ini, kama qala ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Kisah awalnya seperti itu, bahwa para malaikat nanti ketika dulu ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam tidak mau menerima, kemudian para malaikat tersebut berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, ya Allah, apakah kamu akan menjadikan di muka bumi ini orang yang merusak bumi ini dan mengeluarkan darah, dan kami yang selalu melaksanakan tasbih, tahmid dan mensucikan kamu? Bagaimana kata Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, kami yang lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui, apa yang tidak kalian ketahui. Karena malaikat termasuk makhluk Allah yang taat, fakhofat malaikah fatofu haulal arsy, itu malaikat karena takut kepada Allah, karena takut akan adab Allah, mereka melaksanakan tawaf di sekitaran aras sebagai bentuk permintaan maaf. Maka dibuatlah kata tadi Baitul Ma'mur. Setelah itu nanti dibangun juga yaitu Ka'bah. Summa najalu pabanu alal ardil Ka'bah. Kemudian malaikat pun turun setelah membuat Baitul Ma'mur dan membangun para malaikat tersebut di muka bumi ini Ka'bah. Summa rafa'allahu ta'ala waktu tupan ila sama, kemudian Allah pernah menghilangkan Ka'bah tersebut waktu tupan, ketika waktu banjir. Ketika banjir menerpa Ka'bah, ketika banjir mendatangi kota Mekah, Ka'bah pun pernah hilang. Ila sama rabi'ah, ke langit yang keempat. Wa khalaqallahu ta'ala munaratan fi jaddi baiti, yakni Ka'bah. Kemudian Allah menciptakan menara di pinggiran Baitullah tersebut, yaitu di pinggiran Ka'bah. Summa samahu Baitul Ma'mur wa tulal manarah khamsami'ata amin, dan tingginya menara tersebut sekitar 500 tahun perjalanan apabila dihitung waktunya. Jadi Ka'bah tersebut pernah terbawa oleh tumpahan atau banjir bandang, kemudian diangkatlah ke langit keempat, kemudian diciptakanlah munara atau tempat untuk melaksanakan adzan. Nah, di sana di pelaksanaan di sini dihikayatkan ketika faida kana yaumul jum'ah yasulu Jibril alaihi salam alal munarah, yang bertugas sebagai muadzin ini malaikat Jibril. Kata hadis di sini ini jangan dijadikan rujukan pokok, ini hanya kisah saja dari kitab Usbur. Dihikayatkan ketika para malaikat mau melaksanakan sholat Jumat, maka yang bertugas sebagai muadzin adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik ke munara tersebut, wa yu'adzinu wa yas'udu Israfil ala mimbar. Setelah itu kemudian yang bertugas sebagai khatib adalah malaikat Israfil. Wa yaktubu wa yu'imu Mikail, dan yang bertugas sebagai imam pelaksanaan sholat Jumat adalah malaikat Mikail. Jadi para malaikat sebelum manusia diciptakan di alam dunia ini, Allah telah mengutus para malaikat membuat Ka'bah. Kemudian malaikat tersebut bertugas juga ada pelaksanaan ibadah Jum'ah. Sebagai muadzinnya malaikat Jibril, sebagai khatibnya adalah malaikat Israfil, dan sebagai imamnya adalah malaikat Mikail.
Nah, ketika beres mereka melaksanakan sholat Jumatnya tersebut, maka malaikat-malaikat tersebut berkata, wa yaqulu Jibril, fayaqulu Jibril, maha solali minas sawab di ajril adan wa habtu li jami'il mu'adin. Kata malaikat Jibril, apa yang dihasilkan oleh saya dari bayaran ataupun ganjaran untuk pelaksanaan adan, maka saya akan berikan kepada muadzin yang ada di dunia. Maka beruntunglah kalau menurut kisah di sini muadzin Jumat, Anda mendapatkan hibah ganjaran dari malaikat Jibril. Kemudian kata yang malaikat yang lainnya berkata pula malaikat Israfil, maha solali minas sawabilil khutbah wa habdu li jami'il khutbah bi wajhil ardi. Kata malaikat malaikat Israfil, apa yang dihasilkan bagi saya dari ganjaran untuk khutbah saya akan hibahkan, saya akan berikan bagi para ahli khutbah ketika sholat Jumat. Jadi para khatib, Anda mendapatkan hibah ganjaran dari malaikat Israfil. Kemudian malaikat Mikail berkata pula, maha solali minas sawab di ajlil imamati wa habdu liman ya'ummu yaumal jum'ati fi wajhil ardi. Apa saja yang saya dapati dari balasan pelaksanaan imam ketika sholat Jumat, kata malaikat Mikail, saya akan hibahkan bagi imam-imam Jumat yang melaksanakan imam sholat Jumat di muka bumi ini. Jadi 3 bagian. Yang pertama khatibnya, yang pertama muadzinnya mendapatkan hibah dari ganjaran malaikat daripada malaikat tadi siapa? Malaikat Jibril. Kemudian muadzin yang menjadi muadzin, kemudian yang menjadi khutbahnya adalah malaikat, yang menjadi khatibnya adalah malaikat Israfil, kemudian yang menjadi imamnya adalah malaikat Mikail. Jadi 3 malaikat tersebut telah menghibahkan kebaikannya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi menurut hadis ini mengingatkan, wahai orang ahli-ahli Jumat, ketika Anda mau melaksanakan sholat Jumat, sebaiknya laksanakanlah di dalam masjid, karena 70 malaikat menunggu Anda di pintu masjid untuk mencatat siapa yang datang, siapa yang tidak. Kalau yang di luar, yang masih di luar Jumatan, di luar masjid, di teras masjid, malaikat bingung gitu mencatat kalian, apakah kamu mau masuk mengikuti sholat Jumat atau tidak. Sebaiknya jadi Anda masuk ke masjid, karena para malaikat sudah menunggu Anda, wahai para muadzin, wahai para khutbah, wahai para imam. Anda mendapatkan kebaikan dari malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil dari ganjaran mereka melaksanakan adan, mereka melaksanakan khutbah, dan mereka yang melaksanakan imam mendapatkan hibah daripada para malaikat tersebut. Ini hanya sepenggal kisah, jangan dijadikan dalil untuk menjadi istinbatil ahkam, untuk menetapkan hukum, tetapi sebagai motivasi saja bagi kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah Jumat, karena Jumat itu nanti akan dikisahkan bahwa hijul fuqara wal masakin. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.